Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap ternak besar. Eh, di sini kita akan memeriksa apakah dia dikandangkan atau tidak. Apakah dia pemeriksaan rutin dan apakah dia telah diberikan obat cacing dan vaksin. Namanya ini adalah Alex. Dia adalah jenis sapi Bali. Terus berwarna coklat kemerahan. Jenis kelaminnya itu betina. Terus dia memiliki perawatan yang cukup bagus, habitus juga yang baik, dan memiliki gizi yang cukup baik. Terus berdasarkan sikap berdirinya itu juga bagus. Nah, di sini dilakukan inspeksi integumen karena dia tidak memiliki rambut yang rontok dan tidak mengalami. Setelah itu dilakukan palpasi, apakah ada rambut rontok ataukah ada kelainan pada kulit atau tidak. Dan di sini tidak ada ditemukan rambut yang rontok pada sapi tersebut, yang menandakan bahwa sapi tersebut tidak memiliki kelainan. Terus selanjutnya di sini kita akan memeriksa pada bagian kepala sapi. Nah, sebelum pemeriksaan sebaiknya sapi direstrain agar tidak membahayakan pemeriksa, karena biasanya sapi itu cenderung agresif ketika lingkungannya tidak kondusif. Pada pemeriksaan bagian kepala diperiksa adalah mata, mulut, dan telinga. Di sini juga terlihat bahwa nafsu makan sapi tersebut itu cukup baik. Dapat dilihat dengan cara sapi ini makan dengan sangat lahap. Yang pertama adalah pemeriksaan pada cermin hidung, di mana tidak terdapat kelainan pada frekuensi napas sapi dengan menggunakan tangan. Dihitung per 15 detik atau jika dikali 4 dihitung per menit. Dan dirasakan hembusan nafas yang keluar dari hidung sapi berdasarkan perhitungan puls normal pada pernafasan sapi itu 10 sampai 30 kali per menit. Dan pada anak sapi itu dia sekitar 30 kali per menit. Setelah dilakukan perhitungan, dapatkan jumlah frekuensi nafas pada sapi itu sekitar 25 kali. Karena umur sapi ini belum terlalu tua atau masih berada di tengah-tengah. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada mulut. Di sini kita melihat di bagian mulut yaitu gigi, lidah, dan mukosa. Ketika terdapat lesi atau ulcer pada lidah maupun mukosa, maka sapi ini tidak baik. Dan jika terdapat kalkulus pada gigi, maka giginya tidak baik. Selanjutnya di sini kita memeriksa pulpus nadi. Di sini jika kita tidak memiliki stetoskop atau auskultasi jantung, lakukan pada ekor sapi, pada pembuluh arteri sapi, dan yang didapatkan itu sekitar 50 kali. Selanjutnya di sini kita melakukan pengukuran suhu menggunakan termometer melalui rektum sapi, dan di sini kita mendapatkan suhu di 39,1 derajat Celcius. Suhu ini merupakan suhu yang normal pada sapi.
karena suhu yang normal pada sapi yaitu 38 sampai 39 derajat Celcius. Selanjutnya di sini kita memeriksa di bagian uji tinju. Di sini kita melihat aktivitas rumen pada sapi. Uji tinju ini juga dilakukan pada fossa paratumbar atau legok lapar, dan diperhatikan dan dilakukan steks sekitar 5 menitan. Nah, pada 5 menit yang dilakukan kita mendapatkan hasil sekitar 5 kali detak. Ini menandakan masih tergolong normal, karena yang normal itu sekitar 5 menit. Karena yang normal itu sekitar 5 sampai 10 kali detak. Nah, di sini juga kita perhatikan cara berdiri dari sapi tersebut. Bisa kita lihat sendiri bahwa cara berdiri sapi tersebut itu tegak, dan kedua kakinya itu kaki belakang dan kaki depan kesimetrisan bagus, dan kaki kanan dan kaki kirinya juga itu simetris. Terus bisa kita lihat juga dari ukuran badannya, di mana ukuran badan sapi tersebut tidak memiliki kelainan, karena umur dan bobot sapi searah atau seimbang. Di sini juga kita melihat pertulangan dan perototan pada sapi itu tidak memiliki kelainan, dan dia juga tidak mengalami pincang atau terdapat benjolan baik pada kaki depan maupun kaki belakangnya. Itulah tadi pemeriksaan fisik pada sapi ternak besar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.